TPK-nya. Ini. Tolong, Pak. Buka ini, Pak. TPS 35. PPK, ayo sampean itu makan gajinya rakyat. Buka itu. PPK. Ini nyata 15 suara yang dipindah. Jangan sampai terbocor. Buka itu. Buka. Apa? Sampean itu petugas. Saya ini rakyat. Saya didorong, Pak. Didorong siapa? Yang dorong siapa? Siapa yang dorong? Ini ada kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jandi, mungkin bisa diungkapkan kepada kita semua, ini program apa yang Pak Haji gulirkan, mengingat kita kan baru selesai Pilpres nih. Ya. Tentu Pak Haji punya sudut pandang tersendiri. Untuk itu apa yang ditawarkan kepada masyarakat dalam hal ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pesta demokrasi di Indonesia 2024 tanggal 14 kemarin, ini cukup melelahkan dan cukup menghiasi kepada hati sanubari semuanya. Apalagi sekarang ini sudah selesai tahapannya dan Pilpres dan calegnya sudah ada. Masalahnya apa yang akan timbul? Setiap kita ada acara besar di Indonesia sekali 5 tahun pasti ada masalahnya. Apa? Kalau tidak, pertama masalahnya banyak sakit, depresi, masuk rumah sakit, banyak impusnya, ada yang meninggal, ada yang marah, ada yang perceraian, permasalahan banyak sekali dihadapi oleh tokoh-tokoh kita yang sudah di Pilpres ini. Nah, apalagi pesta demokrasi ini kan seluruh Indonesia, 270 juta penduduk yang ikut dalam bertanding itu mungkin 100 juta lebih. Jadi mungkin pasti ada kekurangan kita. Ini yang kebanyakan Pak Haji lihat tahun-tahun sebelumnya, ada yang sakit jiwa, ada yang masuk penjara, ada yang depresi. Ini mempengaruhi pada kehidupan orang tua masing-masing. Karena apa? Tidak siap untuk menerima kekalahan, atau kadang-kadang kalau kemenangan bahagia, kalau kekalahan tidak pernah bahagia. Satu penyebabnya dia sudah mengeluarkan biaya, jual rumahnya, jual mobilnya, jual tanahnya, segala macam. Banyak penyesial yang dikeluarkannya. Ternyata harapan yang dicarinya selama ini tidak pernah terwujud. Nah, itulah 500 kali di Indonesia Pilpres saya lihat banyak sekali yang mengganggu pada jiwa seseorang. Sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Kalau manusia itu ada 3 hal yang harus dipegang. Satunya imannya. Iman penting dulu. Lalu kekuatan finansialnya. Ketiga, dan dekat dia kepada sang lain. Kalau sudah ketiganya punya, untuk apa dia sakit jiwa lagi? Untuk apa dia depresi lagi? Artinya, apa yang diambilnya itu apa langkah untuk yang diniatkannya demi masyarakat.
ikhlas untuk bantu masyarakat, itu nggak masalah. Yang tidak ikhlas ini yang bahaya, akhirnya penyakit. Nah, akar pindang suatu produk obat sebenarnya, tapi Pak Haji ada rumah sehat namanya. Rumah sehat ini mengelola orang-orang yang berpenyakit yang ketergantungan jiwa. Nah, seperti depresi tadi, itu Pak Haji obati. Paling di terapi seminggu, terapi rohani, imannya Pak Haji kembali lagi, pikiran sehatnya Pak Haji kembali lagi. Dia terganggu, tergoncang selama ini. Nah, akar pindang adalah obat herbal, produk obat herbal yang bisa dia konsumsi untuk penyakit yang kayak depresi tadi, udah gila dia. 1 tambah 1 bukan 2 lagi, 11 katanya. Nah, ini harus diobati. Pertama, dia nggak bisa tidur, itu 1 tuh. Pertama, nggak bisa tidur. Kedua, dia suka marah-marah. Ketiga, dia tidak punya untuk hidupnya saja ada susah. Bagaimana kita harus kembalikan? Inilah terapi pengobatan herbal yang harus Pak Haji kasih. Caranya bagaimana? Ada di rumah sehat Azani. Baik Pak Haji, sebelum kita melangkah kepada katakanlah terapi kekinian yang sekarang ditawarkan Pak Haji, kita sedikit ke belakang dulu. Apakah pada Pilpres tahun sebelumnya 2019 Pak Haji ada mendapati kasus-kasus seperti itu dan menangani mereka yang katakanlah yang stres, hampir gila atau depresi? Ya. Alhamdulillah, yang Pak Haji bilang ini setiap 5 tahun sekali itu banyak sekali yang datang ke Pak Haji. Ya. Ya, kalau disampaikan orang-orangnya kan nggak mungkin juga. Ya. Tapi yang jelas, setiap orang yang sudah di Indonesia ya, kebetulan Pak Haji di Malaysia, di mana-mana Pak Haji dan Pak Haji menjaga Pilpres di sana juga, itu kemudian Perdana Menteri di sana luar negeri Malaysia. Tapi kebanyakan di Indonesia ini, yang Pak Haji sudah keliling, sekali 5 tahun ini Indonesia ini luar biasa. Luar biasa bagaimana? Semua penuh harapan, semua pengen caleg. Ya. Hebat negeri kita ini sebenarnya. Negeri kita hebat, kaya lagi. Tapi apa? Kurang iman, maaf, jangan tersinggung kita Pak Haji. Kurang imannya. Di iman pertama itu apa? Fulus. Itu banyak. Kedua apa? Kedua pingin bergaya hidup. Ini gaya hidup nggak tahan. Malah kita punya hidup 10, tapi dibayangkan dengan 30 nggak masuk. Nah, kebanyakan orang yang hidupnya dengan fulus, dengan uang terus, nah ini yang buat penyakit banyak. 5 tahun kemarin Pak lihat 2019. Itu berapa orang datang ke Bali, kita pasti ada tempat praktek rumah sehat di Bali. Itu banyak sekali. Banyak yang sakit, senyum sendiri kepada siapa dia senyum. Lalu ada yang penyakit yang sudah jiwanya sudah tidak tertolong lagi. Gara-gara apa? Gara-gara Pilpres. Habis duit 210M. Ya banyak lah, yang 5M, ya macam-macam kan bervariatif semuanya. Tapi yang jelas apa aja? Kembali lagi. Semua dengan keikhlasan dan keimanan. Ada yang menanyakan, Pak Haji nggak bisa ikhlas Pak Haji, saya mengeluarkan uang 8 elos, kembali ke 8 elos. Itu percuma kamu nego dengan mengajukan. Kalau kamu nggak dapat, nanti kamu kan sakit jiwa semua. Penuh rumah sakit kata Pak Haji. Ini setiap tahun ini 2024 pasti banyak rumah sakit jiwa, termasuk diimpus lah. Ya, ada yang berantem segala macam, itu banyak sekali. Jadi kita kembalikan lagi ke imannya. Haji, kalau kita merujuk dari keputusan pemerintah sendiri sadar akan hal itu. Makanya pemerintah kan menyediakan beberapa rumah sakit untuk menangani mereka-mereka yang stres, baik di Jakarta, di Bali, Kalimantan disiapkan. Nah, apakah dalam hal ini, mohon maaf, apakah Pak Haji juga merujuk kepada kebijakan pemerintah, atau memang Pak Haji punya kebijakan atau metode tersendiri? Ya, terima kasih, pertanyaan itu baik sekali. Kalau pemerintah jelas ya pakai kartu apa namanya? BPJS. Pernah kartu BPJS. Kalau semua Pak Haji nggak bisa kartu BPJS, datang aja Pak Haji obati. Tidak pernah Pak Haji mengurangi biaya soal itu.
Yang penting kata Pak Haji, sakit diobati. Kan di dalam keyakinan kita sabdanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ya, likuli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu pasti. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Cuman kembali lagi kata Pak Haji, kalau kita sudah sakit, siapa yang membiayai? Istri, anak, keluarga, belum tentu. Ingat, saudara-saudara kita yang caleg pilpres, ingat. Jadi sebelum terjadi, banyak Pak kasih semua istiqoroh. Ada orang dekat Pak Haji pingin nih pengalaman, ada orang dekat Pak Haji pingin pilpres, orang dekat Pak Haji, kamu ada uang? Nggak ada. Saya coba Pak Haji dengan ada uang cuma sekian, pokoknya syarat. Tahu nggak? Untuk menjadi caleg itu butuh uang. Butuh apa Pak? Iman dan keberanian. Coba lakukan. Kalah, kamu baik. Menang, alhamdulillah. Kamu nggak rugi. Jadi tidak semua pakai uang, tapi kebanyakannya banyak pakai uang. Nah, jadi ke rumah sakit pemerintah tadi kan sudah ada untuk jiwanya tanpa dibayar. Kalau semua Pak Haji silakan. Yang penting kalau dia sakit harus obati. Kalau untuk metode pengobatannya seperti apa Pak Haji, kalau bisa dijelaskan? Ya, kalau metode Pak Haji itu sederhana. Pertama dia datang, lalu Pak Haji lihat, lalu Pak Haji obati dengan hatinya. Lalu buat pendekatan dulu, bagaimana mendekatinya dengan Allah, bagaimana dia tahu dengan dirinya tadi. Sederhana, nggak susah kok mengobati orang macam ini. Yang susah itu bagaimana orang yang mengobati dengan akal-akalan. Kalau mengobati yang begini enggak, kan mudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, udah kita kasih, kita buat dia bagaimana senang, ya semua sudah ada. Minum air tadi yang sudah didoakan, makan yang sudah kita doakan. Insya Allah baru kita masukkan ke kalbunya, ke rohaninya, imannya, supaya apa? Supaya dia kembali normal dan tahu diri lagi. Orang-orang macam itu kan nggak tahu diri kadang-kadang. Dia kayak kehilangan jati dirinya. Sebab apa? Dia nggak ada percaya diri semua manusia. Semua manusia dia bilangnya makan dia semua. Semua orang yang membantu tim sesnya katanya itu bohong semua. Nah ini yang buat dia tidak ada kepercayaan diri lagi. Akhirnya dia pegangannya tidak ada, semua akan jadi buyar. Nah ini kita kembalikan lagi dia seperti semula. Kalau di luar itu ada ramuan khusus nggak buat si pasien ini Pak Haji? Ya, kalau tingkat-tingkatannya ada, tapi kebanyakan Pak Haji ramuannya sederhana, nggak banyak. Paling banyak ramuannya cuma 5 macam. Cuman Pak Haji sering bikin buah untuk orang itu, pagi dan malam, sehari 2 kali. Kayak buah naga inilah, ini bagus sekali untuk orang yang sakit jiwa itu. Sebab apa? Dia kena asam lambung tinggi. Asam lambungnya tinggi kan, dia nggak bisa tidur. Nah seperti ini. Ini buah yang paling bagus. Buah naga. Ini efeknya ini kepada jantungnya, kepada lambungnya, dan asamnya akan terhindar. Kan orang yang banyak pikiran tuh macamnya kan dihantui ya, dihantui terus. Akhirnya apa? Efeknya kepada asam lambung. Tidurnya susah, gelisah, suka marah, kasih jus nih, campur dengan apel. Apel itu jantung, meredakan jantungnya lagi kumat itu, terus ke emosi di darahnya. Tapi kita bacakan dulu Bang, ambil setengah, ini setengah, lalu kita blender jus. Nah, kasih nanti kalau mau. Ya kalau madu yang asli dengan madu, sekarang madu asli kan agak susah kita cari. Nah, terus minum sehari 2 kali. Insya Allah dia akan bisa tidur, dia akan bisa tenang, jiwa akan kembali lagi. Itu biasa. Butuh berapa lama Pak untuk? Itu 7 hari Pak. Itu jangan pasti kan? 2 kali 7, sehari 2 kali 100 hari. Buktikan aja, kita pun enak. Kalau Bapak rasanya lambung nggak enak, pikiran banyak, kan ada emosionalnya tinggi kan? Coba lakukan. Kita baca surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Metode 7 kali. Ya, Pak Haji.
ini kan artinya kan ada terapi ya Pak Haji ya. Terapi itu biasanya makan waktu berapa lama Pak Haji? Apa 3 hari, seminggu atau gimana? Ya, apa dilihat dari pasiennya? Tergantung pasiennya, kadar pasiennya. Ada yang sehari sudah sembuh Pak. Ya tergantung kadarnya, ini ringan nih. Ada yang berat sampai 7 hari. Itu kan itu penyakit bikinan dirinya sendiri, bukan bikinan dari setan. Dia yang jadi setan kan? Nah, itu masalahnya. Ya, kita bikin sendiri, ya menerima sendiri. Jadi itu kita pelajari kembali lagi kepada iman. Imun itu apa imunnya? Imun kuat nih. Lalu apa terakhir? Finansial kuat dan ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya semua jadi penyakit. Bapak dengar aja beberapa hari banyak bunuh-bunuhan tuh. Ya kan banyak ditagih utang semua kemana-mana. Haji, ini kan kita bicara caleg stres. Kalau bicara pendukung Pak Haji, ada di suatu daerah dia sempat teriakin yaitu 01 untuk bertanggung jawab. Nah, yang kayak gitu gimana Pak Haji untuk pengobatannya sendiri? Ya. Orang yang macam itu kan ada sakit tuh. Pas diobati, jiwanya terganggu, terguncang. Kalau dia orang jangan stres dia tuh. Pengobatannya sederhana, ketemu Pak Haji. Ketemu Pak Haji, ngomong sama Pak Haji, nanti sama Pak Haji dia insya Allah patuh. Ada cara sama Pak Haji nanti. Cuman yang jelas kata Pak Haji, kita kembali lagi imannya, kita bersihkan lagi auranya. Sebab apa? Itu dalamnya udah terganggu kalbunya. Dia pikir selama ini kan uang. Orang kalau udah cerita uang kata orang Arab fulus ya, fulus apa? Ini penyakitnya banyak. Jadi menolong orang itu langsung ikhlas, jangan fulus terus gitu. Pengobatannya hanya ada setelah pilpres atau the next mungkin akan jadi continue. Jadi pengobatan ini tidak, kalau pengobatan Pak Haji semuanya memang sudah lama ya. Kalau penyakit ini memang dari awal Pak Haji pengobat yang bisa mengobati waktu masih muda, memang sakit jiwa ini banyak Pak Haji obati. Tapi alhamdulillah semuanya kembali lagi kepada kita. Apakah kita beriman apa tidak? Jangan kita dipilih. Contoh ada tuh Mas, dia ada 3 hari tempat Pak Haji. Dia kerjanya apa? Baju hitam. Dia cuci baju hitamnya kan, tapi nggak pernah putih katanya. Itu jangan gila kan. Nah, itu harus kita rawat baik-baik. Kalau untuk ini ada pantangan khusus nggak setelah pengobatan terapi ini Pak Haji? Nggak ada pantangannya. Cuma pantangan satu lagi, jangan ikut lagi lah. Pak Haji, ini kan kita bicara yang kalah untuk stres. Tapi Ya. kalau untuk yang menang sendiri Pak Haji, untuk mengesarisir keimanan untuk kebimbangan dia untuk masuk ke ruangan itu gimana tadi? Ya nggak ada. Kalau yang menang tuh mana yang stres, dia bahagia dia kan. Terus bahagia. Cuma dia harus buat pagar dirinya. Sebab apa? Akan terjadi sesuatu yang benturan akan mengganggu pada dia. Ada yang baik, ada yang tidak. Ini butuh dia iman yang kuat lagi. Tapi kalau untuk capres sendiri Pak Haji, dalam konteks dia kalah, ada nggak? Apa? Dalam konteks yang 01 atau Nggak ada. capres? Jangan ke situ. Itu konteksnya dan beda terkait. Nih Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Selama ini kan kita mengikuti ya, artinya kiprah Pak Haji selama ini. Yang membuat kami penasaran, apakah dalam metode pengobatan Pak Haji itu menggabungkan unsur antara katakanlah herbal dengan katakanlah dengan spiritualis dan sebagainya? Karena bagi kami kan sosok Pak Haji ini bukan cuma sekedar sosok herbalis saja, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, kami ingin tahu, masyarakat ingin tahu, apakah memang ada kombinasi atau mix itu Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Memang Pak Haji orang spiritual. Kalau orang bilang kebatinan ya, sudah 40 tahun Pak Haji pegang kebatinan ini, dijaga terus. Jadi spiritual itu artinya kan dekat kepada Allah sebenarnya. Jembatan saja, namanya saja. Semuanya mau paranormal, mau spiritual, mau apa lagi, Dukun, mau apa aja, semua yang mau dekat ke Allah. Tapi jangan jadi dukun lah. Kalau jadi dukun dua tekun kan. Nah, bikinnya kan uang semua yang bikin. Jadi beda. Kalau Pak Haji orang thariqah yang biasa melihat setiap hari
mengamalkan, menghayati, menjaga. Kalau Pak Haji sudah berbuat salah, ya udah habis ilmu tadi. Ini penting sekali. Jadi ilmu ini dekat harus kepada Allah, wajib. Kalau kita tidak sholat, nah itu dia ada kumat. Itu baru diobati orang tadi. Apalagi disengajakan, itu cepat diobati itu. Nah, jadi kuncinya satu, orang spiritual itu dia dekat kepada Allah. Janji Allah tepat. Siapa yang dekat kepadaku, kata Allah, menjaga ayat-ayatku, menjaga tauhid yang dalam akan kupenuhi hidupmu. Nggak ada orang spiritual itu susah. Tapi dilihat siapapun yang benar-benar. Kalau ada orang spiritual itu yang dekat dengan Allah, dia susah. Nah, ini kita lihat apakah dia punya ilmu atau tidak. Tidak ada yang susah, yang kita tahu. Insyaallah Pak Haji sudah umur 50 tahun lebih. Artinya Pak Haji Jakarta ini tahun 92 ya, setelah Pak Haji 92 tahun 1992 ya di sini. Pak Haji melihat keikhlasan orang yang spiritual itu memang di sini agak sedikit ya. Semuanya berujung dengan uang. Nah, gulung tikar semua pulang kampung belian. Pak Haji kan tepatnya, bayangkan aja jika tentukan Raja Sihir kan, Afrika 3 bulan di sana berada pun nggak ada satupun Raja Sihir, cuma pendekatan semua. Contoh di Bali apa nggak ada, semua lihat sana. Di Bali di sana seluruh orang perlu tikar kan. Nah, bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah? Di mana bumi kita pijak, di situ kita menjaga adab. Adab yang kita jaga. Bukan kita gendong bumi tadi, kita jaga adab kita. Masuk kita tak negeri orang dengan sombong. Kalau ada sombong banyak kita. Berarti Pak Haji metode pengobatan Pak Haji ya? Kembali ke secara herbal ada, secara spiritual artinya lebih ke batin ya, ke batin. Ya, kebanyakan Pak Haji dah ambil tangannya, Pak Haji obati, baru sadar lagi. Ada dilihat juga Pak Haji ini kok banyak orang besar di belakang Pak Haji, besar apain tuh Pak Haji? Pandangan dia itu orang yang tadi udah pernah negatif untuk. Jadi kalau orang itu banyak salah dalam tubuhnya, pasti berontak sama kita. Itu kuncinya. Negatif banyak tubuh dia, udah pasti dia tahu. Nah, saya takut lihat Pak Haji itu banyak orang gede belakangnya, yang gede apa beton apa lagi kan? Nah, artinya begitulah perubahan mata dia. Jadi dia melihat. Jadi kita harus tahu. Nah, tapi di sini hati-hati. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak ujian akan datang. Semakin kita akan dekat dengan dengan dunia, maka ujian dunia itu berat akan datang. Kita pesan sebagai saudara-saudara Pak Haji yang spiritual, harus dijaga secepatnya. Lebih baik jaga tim, jaga saudara, dekati setiap hari, komunikasi silaturahim supaya terjaga, terjalin. Tidak ada fitnah nantinya. Ya, jangan pesan Pak Haji supaya utuh. Sebab saudara-saudara Pak Haji banyak dibutuhkan lagi untuk kedepannya lagi. Negeri ini lagi butuh-butuh kalian semua. Spiritual yang baik-baik itu banyak dibutuhkan di Indonesia. Kita lagi sakit sekarang. Ya Pak Haji lihat ya, seperti di Medan itu lagi dibutuhkan. Seperti di Bali dibutuhkan, di Jakarta dibutuhkan. Nah, butuh semua bersatu. Itu apa? Untuk menjaga negeri kita ini. Semoga ada manfaat lah bahasa Pak Haji. Terima kasih. Pak Haji, pesan Pak Haji ini kan masih suasananya kan masih hangat Pak Haji, masih penghitungan segala macam. Jadi kan ini belum kelihatan nih orang-orang yang stresnya, depresi belum kelihatan nih Pak Haji. Pesan Pak Haji kepada mereka seperti apa pesan Pak Haji supaya mereka tidak stres, atau ada Pak Haji punya apa semacam panduan obat herbal atau apa, atau panduan secara spiritual atau gimana? Benar Pak Satria, sekarang belum selesai lagi, tapi sudah banyak gejalanya. Tadi aja Pak Haji diinformasikan orang di rumah sakit dan banyak masuk. Ya, ada suami istri cerai gara-gara ini, kan kasihan. Nah,
Ini akan berlanjut terus tiap hari. Nah, pesan Pak Haji satu, kita dekat daripada Allah, nggak ada lagi. Udah itu satu. Kedua, nggak mampu, ayo silakan ketemu orang-orang yang bisa menolong ke rumah sakit, kemana saja. Tapi cara herbal Pak Haji, ada obatnya Pak Haji berikan, ada terapinya Pak Haji berikan untuk penyembuhannya. Jadi Pak Haji meminta kepada yang ikut ya ini kemarin yang rasanya mau mendekati sakit demam, nah, cepat-cepat dicek, jangan dibiarkan. Sebab kalau sudah dibiarkan, nah ini akan menjadi masalah. Lebih baik cepat diperbaiki daripada terlambat. Itu Bagi mereka yang mau berkonsultasi dengan Pak Haji Rumah Akar Sehat Pinang, itu kemana Pak Haji bisa ya, menghubungi? ada ke tempat admin Pak Haji, ada sekretaris Pak Haji, yang ada nomor sudah ada di sini. Di sini sudah ada. Akar Pinang gampang dicari, orangnya susah dicari. Kadang-kadang dia di sini, kadang di Bali, kadang di Malaysia, kadang ada di Sumatera. Nah, semoga ada yang minta tolong sama Pak Haji, Pak Haji ada di hadapan di atas. Pak Haji, ini satu terakhir ya, di luar konteks yang ini Pak Haji. Ya. Mungkin yang kami juga perlu tempat Pak Haji, Pak Haji satu mengenai faktanya nih Pak Haji. Mungkin beberapa item bisa Pak Haji komentari. Satu adalah seperti Pak Haji bilang tadi, itu kan sempat marak tuh spiritualis ataupun apa istilahnya sempat melambung, ya kan, tinggi, terkenal, hebat. Nah tiba-tiba pada satu dekade hilang tidak tentu rimbanya. Kan buat masyarakat ini menjadi pertanyaan, apakah yang ngomong gampang mereka betul atau tidak, salah atau tidak, kan menjadi pertanyaan. Kan tiba-tiba melambung itu cepat terus hilang. Satu itu. Terus kedua, mungkin Pak Haji juga bisa sedikit menghimbau atau menyatakan kepada rekan-rekan Pak Haji tadi, karena kan takutnya begini Pak Haji, ada satu yang agak menyimpang, tapi kan rusak susu sebelahnya, semua gitu. Saya kan baca. Baik, terima kasih. Nah ini unik sebenarnya, agak antik Pak Haji buat pertanyaan begini, antik. Orang-orang seperti itu orang antik semua, unik, antik, dan kalau Pak Haji lihat lucu aja. Ya, apa lucu? Pak Haji mengalami begitu juga dulu. Masa-masa kejayaan itu naik, tapi di sana mulai berputar otaknya. Ya. Ada penyerangan macam-macam, ada yang menutupi dia macam-macam, ada yang tidak sanggup, ada yang dia terima, tapi kabur dia dari gelanggang, ada juga. Nah, yang begini banyak pastinya. Apa? Semua niatnya dari awal. Kalau sudah pulus dibeginiin, ke depannya hancurlah itu barang. Akhirnya apa? Kekuatan yang ada dalam dirinya melemah kayak baterai. Lama-lama baterai ini dipasang, dipakai, biarpun baterainya akalin. Terlalu kuat dia, cor dia, habis dia, lemah dia. Banyak yang begitu spiritual. Dia sudah duniawi, lupa hakikat tarikatnya, jalannya untuk bermeditasi. Dia ada isinya, butuh dia. Caranya macam-macam. Harus ambil ini, ambil itu, dia lupa. Mungkin lupa dunia. Ini maaf, pesan saudara Pak Haji. Besok dia beli apa? Contoh biasa dia pakai motor buntut. Ini maaf ya, saudara-saudara Pak Haji ini. Biasanya pakai buntut-buntut. Besok naik BMW dia. Sudah naik BMW, dia lupa naik Mercy lagi. Nah akhirnya lupa bahwa kekuatannya sama Allah ini semuanya, bukan sebab gurunya. Kalau gurunya kan menyalurkan. Tapi kalau Allah menentukan, kalau dia dah buat salah, kemarin istrinya satu, sudah dapat banyak uang fulus, istrinya 2, 3. Ini yang buat pengaruh agar dirinya hancur. Nah ini saudara Pak Haji banyak kan. Pak Haji nggak menyebut itu satu lah. Yang penting, ayo kita kembali lagi, berilah supaya masyarakat kita itu percaya dengan spiritual kita ini. Karena ada pada hukumnya semuanya, ada pakamnya. Udah, kalian tuh sudah ada izin, tak apa ditakutin lagi. Jalan, bikin rumah sehat sekarang Pak Haji nih. Bikin rumah sehat. Oh,
Itu boyo, nasihatnya apa sajalah. Kan gampang, mudah semuanya. Sebab orang spiritual lidahnya itu lebih tajam daripada yang biasanya. Jadi kalau mencari uang paling mudah dapat. So, Allah janjikan, siapa menjaga kata Allah akan kuberikan kata Allah. Jadi orang spiritual itu pesan baik sekali lagi, tidak ada yang susah, tidak yang miskin. Kalau miskin bodoh dia namanya, kata aku. Oke, hidung dungu dia namanya. Baik, Pak Haji, teman-teman. Ya. Meningkatkan keimanan seseorang gimana sih? Ya, alhamdulillah. Caranya gimana? Ya, iman seseorang itu harus kita jaga hubung kita kepada Allah, kepada makhluk. Ya, kita harus cari. Pertama kita kaji. Zikirlah, zikir tamna qulub. Banyaklah berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Berselawat menurut kita keyakinan masing-masing. Mau apa saja, mau ingat iling-iling, silakan. Yang penting kepada Allah. Buatkan iman kita dulu. Ini dulu iman kita. Kalau kita nggak ada iman, mana tahu kita akan kuat. Satu pesan Pak Haji, sholat kuat harus 5 waktu. Sunat, sholat wajib, puasa. Kalau banyak sedekah, Pak Haji gimana pengaruh? Itu yang luar biasa. Semakin kita bersedekah, tajam pena kita. Pedang kita makin tajam. Pak Haji sudah merasakan. Jadi ada zakat tubuh namanya, ada zakat sholat namanya, Pak Haji lakukan. Kalau Pak Haji sakit, contoh, ini Pak Haji sakit nih, nggak ada yang bisa mengobati, nggak ada yang bisa mengobati. Pak Haji pernah ke rumah sakit, nggak ada. Sampai rumah sakit, Pak Haji pernah terjadi mati suri dulu, 2018. Tidak ada sakit Pak Haji satupun, Pak Haji sudah meninggal. Tidak ada yang tahu. 13 hari Pak Haji mati suri, 1 bulan 8 hari. Dokter pun maaf, ini Pondok Indah nih, masih Pondok Indah ya, tidak ada penyakit Pak Haji. Terakhirnya kaget Pak Haji Simuan Murti, udah 13 hari baru sadar lagi. Hari ke-7 dia tahu penyakit dia Pak Haji apa? Seluruh penyakit ada di tubuh Pak Haji. Wah, siapa nggak kaget orang? Macam-macam penyakit Pak Haji. Tapi hari ke-13 hari, alhamdulillah clean, nggak ada penyakit. Nah itulah tugas Allah. Jadi sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kita tidak boleh sombong di dunia ini. Ini Pak Haji pesan ke saudara-saudara Pak Haji yang sepuh-sepuh juga lah, yang adik Pak Haji ya. Kalau sepuh banyak guru-guru Pak Haji. Jangan mau kita diberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak jelas. Itu akan merusak kehidupan kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksi saya itu tidak tegas, maka hilang suara saya, Pak Yaman. Tapi kalau saksi saya berani, mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Karena anggota KPPS ini adalah tim sukses dari ini sudah disetting semua. Saya pengalaman di saksi. Kalau saya ingin buka, sekarang kumpulkan, buka TPS 35.